Halo Bung. Racun lagi di bawah Nah. seperti gitu. Keren ya, luar biasa ya. Keren. Namun kita bahas di dalam saja Yuk. Bung, sambil menikmati suasana dalam. Oke. Halo Bung Oto. Halo Bung. Wah, saya tadi sedikit melihat merah-merah makhluk cantik itu Bung. Makhluk seksi ya. Makhluk seksi itu kalau boleh dikasih tahu ke pemirsa Bung, Ya. kan lumayan nih weekend kita santai Iya, santai kita ngafe ya Bung ya. ngafe, ngomongin soal moge itu pasti sesuatu yang membuat kita berdua bahagia dan Wah, mungkin pemirsa tentu. juga ya. Iya. Itu apa Bung tadi Bung? Jadi itu memang motor sebenarnya bukan keluaran terbaru ya, keluaran yang sudah agak lama 2015-an ya. Iya, Dari Royal Enfield. Royal Enfield ya. Ya. Gaya vintage dan mengarahnya ke cafe racer, Bu. Mengarahnya ke cafe racer ya. Iya, jadi Iya, itu suatu style modifikasi juga ya. stylenya kayak motor-motor dari UK ya. Nah. Kalau kita bisa bilang itu kayak mengarah ke Triumph ya. Ya, Mirip-mirip memang seperti gitu. betul. Historinya sedikit motornya Bung. Cafe Royal racer Enfield. itu ya. Yes. Nah, Ini jadi lihat memang gimana. awalnya ya motor-motor cafe racer ini Hmm. itu boomingnya di sekitar tahun 60-an, Bu. Tahun 60-an. Jadi di tahun 60-an itu anak-anak yang dulunya ya nggak punya uang buat beli alat transportasi itu mulai bekerja karena itu sudah zaman setelah perang ya. Zaman setelah perang. Nah, dan banyak motor-motor yang sisa-sisa perang segala itu yang mereka beli dengan harga murah. Nah, itu mereka modifikasi. Nah, keluar style baru itu. Style baru itu. Nah, ya. mereka kepingin ada adrenalin, kepingin agak ngebut-ngebut gitu. Nah, makanya tercipta motor-motor yang ringan, yang kalau bahasa Surabaya itu pretelan ya bro ya. jadi dilepasin semua part-part yang nggak penting untuk kecepatan. Untuk kecepatan. Karena ya itu tadi anak-anak muda yang mulai modifikasi dan itu menjadi sebuah subculture. Jadi akhirnya trennya itu begitu dan mereka tuh biasanya ngumpulnya di kafe. Lalu zaman itu kan musik pakai jukebox ya, Bung. Iya. Lagu-lagu rock and roll. Nah, itu lagi booming lagu-lagu Iya. itu dan mereka antar kafe itu mereka Iya. taruhan, Bung. Jadi nah, bisa nggak sebelum lagu habis udah balik lagi satu lap. Jadi lagu habis, ini balapan, lagu habis dia motor udah balik ke kafe lagi. udah dari start dari kafe balik ke kafe. Iya. Kalau di kita beda Bung. Kita habis makan cepet-cepetan nggak usah bayar pergi semua. Mungkin nggak ini cuman kidding aja sih. Jadi Cuma, tren itu, Bung, setelah mulai terjadi, manufaktur-manufaktur besar itu mulai membuat motor-motor pabrikan mereka yang serupa dengan yes, style itu. Nah, yes. Triumph contohnya Triumph, punya Truxton, Punya yang Truxton. memang gayanya udah cafe racer sekali. betul. Moto Guzzi yang V7, gayanya juga udah begitu. Iya. Malah ada V7 Racer yang memang gayanya udah Ya, gitu. yang dedicated memang Triumph ya. Ya. Dia hampir di semua lini itu punya motor dengan gaya-gaya seperti gini, bread Betul. style gitu ya, Betul. British ya. Tapi memang kalau kita bicara Triumph ya, Bung, itu kita bisa bilang itu berada di puncak Premiumnya. motor British ya. Ya, premiumnya. Saya melihatnya motor-motor dengan gaya, saya bisa bilang bread style atau British style seperti gitu ya. Itu tuh punya karakter yang lebih maskulin ya. Ya, Jadi kalau kita ingat kayak ada David Beckham, ya, George Clooney dan sebagainya, mereka tuh suka motor-motor yang seperti gitu. Tom Cruise apa yang tidak terlalu besar seperti Harley seperti gitu. ya. Buat saya sendiri ya, saya kan pecinta motor-motor cruiser ya, Bung. Iya. Tapi setelah kita merasakan motor cruiser dengan beratnya dan tenaganya dan Gitu. kadang kita itu agak ribet ya, harus mengeluarkan dari garasi yang segitu beratnya. Nah, akhirnya motor-motor seperti Royal Enfield tadi Iya. itu jadi pilihan yang lebih nyaman buat dipakai. Saya ngalami itu, Bung. Jadi dulu memang saya berawal dari cruiser ya, pecinta cruiser. Kemudian begitu saya mengenali motor seperti yang Bung pakai itu, saya mau kembali ke sana juga mikir-mikir praktisnya ini tidak terlalu praktis ya. Kalau motor-motor cruiser seperti gitu untuk harian, kalau kita mau cuman jarak dari A ke B yang dekat Iya, seperti gitu. betul. Dan kalau macet itu agak-agak sedikit menyiksa kalau motor terlalu besar. Kalau ini enggak. Panas, berat. Iya. Nah, itu kayak gitu memang. Dan performa kendaraannya waktu dikendarai gimana, Bung? Performa sih kalau saya bicara handling cukup oke ya. Cukup Jadi oke. dia mantap, suspensinya cukup bagus. Iya. Karena memang konsep Royal Enfield Continental GT ini dia menggunakan part-part yang cukup berkualitas. Iya. Jadi seperti suspensinya pun baik. Bannya pun menggunakan Pirelli standarnya. Lalu remnya Brembo. Remnya sudah Brembo. Sudah Brembo. Jadi artinya sudah oke. Ya.
Handling termasuk ringan ya. Kalau kita bandingkan dengan GT 650 yang baru versi keluar terbaru ya. tahun ini. Ini yang 500 cc berarti. Ini yang 535. Sebenarnya itu 500 cc sama kayak mesin bullet. Yang udah dibikin dari tahun 27-an gitu. Jadi tapi mereka bore up. Jadi artinya kapasitasnya dinaikkan. Wah, saya diomongin gini makin keracun nih. Nah, gimana kalau kita ajak pemirsa intip motornya seperti apa? Boleh. Detail-detailnya seperti apa? Mungkin dari situ kita akan jelaskan. Kita nikmati bersama. Bersama, yuk kita geser ke parkiran, kita lihat kecantikan motor tadi ya. Mari pemirsa, kita ke depan. Nah, itu dia Bung, masterpiece-nya ya. Si cantik Bung. Si cantik import berwarna ini merah. Wah, kalau kita bicara cantik ini langsung saja kita nikmati kecantikannya. Iya. Pertama dari depan dulu. Pertama dari depan. Nah, kita bisa lihat lampunya ini masih gayanya kuno banget ya. Kuno. Ada garis-garisnya, dalamnya kayak burem-burem. Ya ini bagus dibiarkan gini sih. Nah, menambah saya gitu. Unsur kayak kita ke motor yang udah puluhan tahun. Betul. Dan bentuk ininya pun kan klasik sekali. Biarkan diginikan aja Bung. Biarkan seperti Biarkan ini. aja. Ini nanti karena ini jadi barang yang di masa depan ini akan dicari oleh kolektor. Iya. Kalau diganti LED nggak bagus Bung. Betul. Kurang masuk. Oke. Nah, kita Terus bicara kemudian, suspensinya. Teleskopik ya, biasa, klasik. Nggak ada yang spesial lah dari ini. Nah, rodanya ini, nah gayanya kan jari-jari. udah Ini saya paling suka nih, jari-jari. Menambah kesan klasik yang, yang tiada duanya deh Bung. Iya, bannya pun ukurannya 190 18 inci. Nah, nggak terlalu lebar Bung, karena memang ini pakem buat motor klasik itu ukurannya ya seperti ini. Ukuran 100 ya? Ya, bannya cukup bagus, pakai Pirelli Sport Diamond. Oke. Cukup tampilan bagus. remnya Bung, yang kita bisa lihat di sini. Nah, pemirsa, bukan Bybre tapi Brembo. Bukan Bybre, Ya. tapi Brembo, tapi hanya yang depan Bung. Yang depan. Yang belakang tetap Bybre. Oke. Kalau yang baru Bybre depan belakang. Ya kalau saya lebih suka yang ini Bung pastinya. Ya, namanya lebih oke. Lebih oke. Ya, kita lihat ke sampingnya. Mungkin bisa dijelaskan tampilannya. Saya pindah ke sini. Nah, dari samping ini yang kita langsung kelihatan itu tangkinya, Bung. Jadi motor cafe racer itu tangkinya itu selalu ramping, panjang. Iya. Jadi posisi berkendara kita itu seakan-akan 2/3 dari depan, posisinya di belakang. Iya. Nah, lalu ini. Jadi cita rasa cafe racer udah pasti pakai clip on bar. Mengingatkan saya ini model-model clip on bar, tangki seperti gini. Mirip Ducati zaman dulu, Bung. Nah, betul. Yang betul-betul model yang diburu oleh kolektor. Iya, jadi ini stylenya udah dua. Nah, ini memang kan kalau motor-motor klasik ya kayak gini yang paling cakep ya, Bung. Timeless. Wah, cantik Bung, ini ada kayak ekor buntut tawonnya ya. Buntut tawon. Dengan seperti gini. Karena memang Continental GT yang 535 ini didesain buat single seat. Kalau yang baru itu didesain buat dua. Karena lebih bisa digunakan lah. Ini frame-nya lurus gini, ini untuk modifikasi gampang. Tinggal dikasih kursi yang jok yang rata itu. Iya. Iya toh? Yang model kayak roti itu banyak gulungannya. Betul. Itu udah bagus itu. Sudah bagus. Ya. Tampilan belakangnya mungkin bisa dilihat dulu. Suspensi belakangnya ini bisa di adjustable, 3 dari ketinggian, kekerasan sama reboundnya. Jadi 3 settingan. Oh, ini sudah gantian ya, Bung? Sudah gantian. Yang asli itu merek Paioli yang warnanya kuning ini. Yang warna kuning. Ini ya, tapi yang Paioli itu hanya bisa ada reservoirnya tapi nggak adjustable, Bung. Mantap. Kalau ini sudah 3-way adjustable. Bung. Oke, ban belakang, Bung. Ban belakang juga 18 inci ya. Jadi memang Cafe Racer tuh gayanya depan belakang itu lurus, Bung. Iya. Makanya ukuran rodanya pun sama. Nah, yang belakang ini 130, 70, 18 inci. Depan 100, belakang 130. Iya. Ya, mirip kayak Triumph. Ya, memang itu formula klasik, Bung. Formula klasik ya. Tampilan lampunya, Bung. Nah, tampilan lampunya ini kan cantik ya, kotak. Ini zaman saya sering nonton film-film Bang Roma tuh kayak gini. Nah, iya. Jadi cocok ya, tapi sangat bagus. Nah, knalpotnya ini cukup istimewa, Bung. Ya. Jadi knalpot ini Sart ya, yang dari Italia, Bung. Sart gitu ya. Sart dari Italia. Dan yang unik itu di knalpot ini adalah terbuat dari bahan titanium. Oke. Jadi artinya lebih cepat dinginnya. Di kaki juga nggak panas. Wah. Ringan sekali. Jadi bedanya bisa sampai 8 kilo dari knalpot aslinya. Oke. Terus ini ada tampilan apa nih, Bung? Mungkin dijelaskan. Nah, ini cuma oil breather aja ya. Jadi ini cuma aksesoris kecil yang seharusnya
uap oli dari crankcase ini dikembalikan ke airbox, tapi ini udah diganti, jadi dibuka. Ini loh, kayak Triumph tapi versi mininya. Nah, versi mininya. Dan warnanya pun kan klasik Luar ya, ini biasa. raw ya. Oke, kalau kayak begitu kita nikmati kecantikan tadi sudah. Gimana kalau kita kasih kesimpulannya ke pemirsa? Kita nyalakan dulu, Bung. Oke, Nah. suaranya Bung. Kita dengerin. Oke, mantap ya. Ada sensasi kickstart-nya itu, Nah, menambah sensasi yang beda. suaranya ya? pun klasik ya, Bung ya. Klasik. Karena memang desain mesin ini bisa dibilang nggak berubah, Bung. Oke. Udah puluhan tahun. Yuk kita kasih kesimpulannya di dalam ya Bung. Oke. Yuk. Well, I can feel that things are getting hot. Bung, luar biasa cantik. Hmm. Saya nggak bisa apa ya berkata-kata karena terkesima Bung. Iya, iya. Dan itu motor saya bilang kategorinya lebih ke hobi dan rare vintage. Benar. Dan itu akan diburu oleh kolektor. Ya, itu memang kita bisa bilang future klasik ya, Bung. Future klasik. Jadi dia dari keluarnya pun sudah arahnya klasik, tapi akan menjadi lebih klasik lagi Karena tidak diproduksi. tidak diproduksi. Dan memang kita nggak bisa memungkiri teknologi itu akan selalu maju ya. Iya. Jadi seperti Royal Enfield pun, kenapa mesin ini dihentikan dari Iya. production run yang sudah hampir 100 tahun dengan mesin yang tipe ini. Cuman karena emisi, mereka udah nggak bisa lagi mengikuti standar dunia. Jadi Iya. akhirnya terciptalah versi yang 650 yang Terbaru. parallel twin Iya. yang terbaru itu ya. Tapi apakah itu motor yang lebih baik daripada yang lama? Nah, kita kalau bicara secara overall ya, jauh lebih baik dari yang lama. Iya. Jadi performa mesin lebih oke, pengereman sudah ABS, Betul. halus getaran, Teknologinya udah berubah. teknologi sudah berubah. Iya. Tapi apakah itu yang dimaui oleh pecinta motor klasik? Kalau saya tidak. Kadang begitu Bu, Iya. pertanyaannya. Betul. Walaupun dia semakin dia tua, semakin dia tidak diproduksi lagi, itu yang akan menjadi pilihan saya yang pertama, Bung. Betul. Kalau Dan- dibandingkan dengan versi terbaru, ini yang saya mau. Nah, dan maskulin ya. Maskulin, mantap. Mantap. Oke, Bung. Buat pemirsa yang penasaran sama motor-motor seperti gini, silakan berkunjung ke Nah, autosmart.net. autosmart.net. Nanti nantikan motor-motor unit-unit yang seperti yang kita review Ya. di autosmart.net. Jangan lihat yang lainnya. Kenapa? Karena di tempat kami sudah pasti itu kita seleksi ya. Kita seleksi unit-unitnya. dulu. Yang Pasti ini unit pilihan ya. ya. Kalau tidak ada pilihan, kalau unit ini tidak lolos dari seleksi kita tidak akan pajang. Betul. Jadi nantikan unit-unit seperti gini di autosmart.net. Yes. Kita nggak tahu kapan, tapi ikuti kita aja Ikuti terus. aja. Siapa tahu unit-unit cantik seperti gini tiba-tiba muncul. Nah, karena kan biasanya nggak lama ya, Nggak Bung, ya? lama, muncul 2 hari hilang, muncul 1 Iya. hari hilang. Sudah pasti full paper pastinya. Pastinya. Jadi surat aman. Iya. Dan yang paling bisa dibedakan dengan yang lainnya, di kami aksesoris sudah pasti ada. Ya. Aslinya kita kasih di tempat lain belum tentu diganti tentu. atau belum tentu aksesoris aslinya ada ya seperti itu. Buyback guarantee. Buyback juga. guarantee, surat-surat aman, Aman. tidak mati dan sebagainya. Oke, kalau kayak gitu kita akan bertemu 1 minggu ke depan. Ya. Bung, silakan. Kita Jangan lupa Mm-mm. klik share, like, subscribe buat channel kita supaya kita semakin bersemangat membuat konten-konten yang baik. Bung, itu motor dengan daya tarik gede, Bung. Daya tarik motor gede. daya tarik gede atau disingkat moge, Bung. Moge. Kalau gitu sama-sama kita katakan Salam mobil. I'm spinning out of control when moving to the rhythm of love. Acara ini dipersembahkan oleh